kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar. Senantiasa bersyukur pada Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan pada kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin beribadah di rumah, terutama sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Pada pembelajaran kali ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang statistika untuk bagian yang kedua. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah pelajari tentang pengertian dan istilah-istilah yang ada dalam statistik, kemudian cara menyajikan data, yaitu bisa berupa tabel ataupun diagram. Sekaligus kalian juga sudah mempelajari bagaimana cara penafsiran datanya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kalian tentu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya apa. Ya, tujuan pembelajaran di sini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi sampai benar. Baiklah, langsung aja kita mulai untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Tapi kita fokuskan untuk ukuran pemusatan data. Ya. Jadi di sini akan kita bahas itu adalah tentang min, median, modus. Ya, yang pertama untuk min. Min itu artinya rata-rata. Itu merupakan hasil bagi antara jumlah data keseluruhan, jadi jumlah data keseluruhan dengan banyaknya data. Itu adalah min. Ya, kalau dibuatkan rumusnya, min simbolnya X di garis di atasnya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Ini untuk menghitung min atau rata-rata. Kemudian yang kedua untuk median. Median itu artinya nilai tengah. Ya, secara istilah berarti nilai tengah setelah data diurutkan. Ngurutinya mulai dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, di sini kalian udah bisa memahami apa itu media, min, rata-rata, kemudian media, nilai tengah, kemudian modus, nilai yang paling sering muncul. Ibu harapkan tiga hal ini kalian bisa memahami dengan baik. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh soalnya. Itu yang pertama, ada nilai rapot seorang siswa kelas 8. Nilai rapotnya itu 80, 90, 80, 70, 60, 90, 80, 70, 60, 70. Nah, di sini kalian suruh menentukan minnya apa, mediannya berapa, modusnya berapa. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya Ibu terangkan, bahas satu persatu. Pertama tentang min. Min itu nilai rata-rata, seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, bahwa rumusnya adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Artinya ini jumlah data itu kalian tambah-tambahkan. 80 tambah 90 tambah 80 tambah 70 tambah 60 tambah 90 tambah 80 tambah 70 tambah 60 tambah 70. Dibagi dengan 10. 10 itu dihitung jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibagi 10. Ya, ini dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah 750 dibagi 10 sama dengan 75. Jadi di sini kalian bisa mendapatkan nilai min yaitu 75. Ya, kemudian yang kedua untuk median. Median itu nilai tengah.
setelah data diurutkan. Ini dari data awalnya ini, kemudian kita urutkan dari yang terkecil, berarti mulai 60, 60 yang ada 2, tulis 2, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90. Nah, kemudian untuk lebih gampangnya kita mencari nilai tengah. Kalian pasang-pasangkan data yang pertama dengan yang terakhir dan seterusnya. 60 dengan 90, 60 dengan 90, 70 ini dengan 80, 70 dengan 80. Dan ternyata di tengahnya ini tersisa 2 angka. Yang kenapa 2 angka? Karena ini jumlah datanya genap. Kalau jumlah datanya ganjil, tentunya nanti di tengah sini akan temu 1 angka dan itu adalah hasilnya. Jadi langsung 1 angka berarti itu mediannya itu. Tapi di sini karena jumlah datanya genap, maka kalian menemukan 2 angka. Ini cara menghitungnya, kalian jumlahkan dibagi 2. Jadi menghitung median 70 ditambah 80 dibagi 2 itu 150, dibagi 2 hasilnya 75. Jadi mediannya adalah 75. Nilainya sama dengan min 75. Kemudian untuk menghitung modus, ya modus itu kalian hanya melihat tanpa perhitungan ya, cari yang paling sering muncul itu nilai berapa. Ternyata di sini ada nilai 70, ini munculnya 3 kali, dan 80 juga munculnya 3 kali. Karena ini sama, maka modusnya ada 2, yaitu 70 dengan 80 ini modusnya. Ya, mungkin untuk memahami min, median, modus bisa kalian pahami dengan baik ya. Ini untuk data yang jumlahnya sedikit. Nah, sekarang kalau jumlahnya lebih banyak gimana? Nah, kita berikan untuk contoh yang kedua. Ya, contohnya data nilai ulangan matematika di kelas 8B sebagai berikut. Ya, ini kita buatkan ada frekuensinya, itu artinya jumlah siswanya. Karena kalau dituliskan satu persatu diurutkan itu akan panjang, maka dibuat tabel. Di tabel di sini maksudnya yang nilainya 30 ini ada 1 siswa, yang nilainya 40 ini ada 1 siswa, nilainya 50 ada 6 siswa, nilai 60 ada 8 siswa, nilai 70 ada 10 siswa, nilai 80 ada 4 siswa, nilai 90 ada 2. Ya, sama pertanyaannya, kalian suruh menentukan min, median, modus. Ya, langsung aja. Pertama untuk minnya. Ya, karena ini datanya banyak, kalian kalikan nilai dengan frekuensi. Jadi 30 kali 1 ditambah 40 kali 1 ditambah 50 kali 6 ditambah 60 kali 8 ditambah 70 kali 10 ditambah 80 kali 4 ditambah 90 kali 2 dibagi banyaknya data, tinggal ditambahkan frekuensinya. 1 ditambah 1 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 4 tambah 2. Ya, ini setelah dihitung hasilnya adalah 2050 dibagi 32. Ya, ini hasilnya 64,0625. Jadi min atau nilai rata-ratanya adalah 64,6025. Nah, biasanya kalau di belakang angka ini ada banyak, yang dibutuhkan biasanya cuma 2 angka, maka ini bisa dibulatkan, diambil 2 angka aja, berarti 64,06. Ya, ini karena di belakang 6 angka 2. Kalau di belakang 6 ini ada angka 5 ke atas, maka nanti naik 1 menjadi 64,07. Ini karena 25, maka dihilangkan 64,06. Ini untuk nilai min. Yang selanjutnya menghitung median. Ya, datanya sama seperti yang tadi. Jumlah datanya 32. Nah, karena ini jumlah data 32 agak banyak, kalau kalian buat cara seperti tadi tentunya memakan waktu dan tempat yang panjang, makanya dibuat tabel. Dan ini kalian pertama perkirakan dulu, kalau 32 dibagi 2 itu 16. Maka median atau nilai tengahnya ini urutan ke 16 dan 17. Kenapa ini 2? Karena jumlah datanya genap. Kalau jumlah data ganjil cukup datanya 1 aja. Karena genap maka ini ada 2. Jadi nanti ada 2 nilai 16, urutan data ke 16 dan 17. Ya, dari tabel ketahui data ke 1, ini ke 1 30, yang kedua 4, data keduanya 40, kemudian 50 dan seterusnya. Nah, ini kalau diurutkan seperti tadi itu sebetulnya ini 30.
ada 1, kemudian 40 ada 1, dan 50-nya ada 6, 50, 50-nya ada 4, 5, 6, baru di sini 60 ada 8, dan seterusnya. Ini kalau diurutkan seperti ini ya. Makanya untuk data ke-16 dan 17 ternyata di sini ada pada nilai 60 dan 70. Jadi nilai tengahnya ini ada 2, yaitu 60 dan 70. Maka mediannya adalah 60 ditambah 70 dibagi 2, yaitu 65. Ini untuk menghitung median. Sedangkan modusnya itu data yang paling sering muncul seperti tadi, atau nilai yang frekuensinya tertinggi. Di sini kalau frekuensi tertinggi itu 10. Nah, 10 ini menunjukkan nilai yang 70. Jadi datanya itu yang 70, ini bukan 10-nya ya. 10 itu banyaknya siswanya. Nah, kan nilainya adalah 70, berarti modusnya di sini adalah 70. Ya, sampai sini Ibu harapkan supaya kalian bisa memahami dengan baik. Kalaupun kurang jelas boleh silakan diputar ulang videonya. Ya, di akhir pembahasan seperti biasa Ibu berikan tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, nanti hasilnya kalian upload ke e-learning atau ke Google Classroom, atau bisa juga nanti pada saat ada jadwal untuk pengumpulan tugas di Sadamalun. Ya, ini soalnya seperti tadi udah Ibu contohkan, sama persis, diketahui data hanya beda datanya. Ya, ini datanya seperti ini, kamu tentukan min, median, modus. Untuk yang kedua ini berupa tabel nilai ulangan matematika. Ini juga tadi udah Ibu terangkan sebelumnya. Ya, yang ditanyakan juga sama min, median, modus. Ya, mungkin sampai di sini Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, akhir kata Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Ya, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.